Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sapa dulu untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia maupun seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat Indonesiaku, jiwa yang kuat terletak pada tubuh yang sehat. Jaga pola makan Anda agar hidup lebih bahagia, lebih baik mencegah daripada mengobati. Oke, di sini akan menginformasikan 22 manfaat daun kacang panjang untuk kesehatan. Oke, sebelum masuk ke informasinya, jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, di-share, di-komen, dan jangan lupa pula untuk tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat untuk mengupload video-video terbaru dari kami. Andalah yang pertama akan menerima notifikasinya. Oke, kita masuk informasinya. Tonton videonya sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. 22 manfaat daun kacang panjang untuk kesehatan dan cara mengolahnya. Kawan-kawan semua tentu tahu dengan sayuran kacang panjang dan sedikit banyak punya pengetahuan bahwa kacang panjang memiliki kandungan gizi yang bermanfaat untuk kesehatan. Akan tetapi, apakah kawan-kawan tahu bahwa daun kacang panjang juga sedap untuk disayur dan selain itu kaya akan manfaat untuk kesehatan? Ini daun kacang panjang juga kalau di Jawa namanya lembayung ya. Lembayung. Enak kalau di sayur nih. Seperti kacang panjang, beberapa orang sering memperlakukan daun kacang panjang sebagai sayuran lezat bagi sebagian orang lain. Ini mungkin terdengar aneh karena mereka tidak pernah mengonsumsi atau bahkan melihat bentuk daunnya. Bahkan daun tanaman kacang panjang ini dapat diolah menjadi makanan. Dan yang terpenting selain rasanya, daun kacang panjang memiliki kekayaan yang cukup berlimpah untuk kesehatan. Tanaman kacang panjang merupakan tanaman perdu semusim. Tanaman ini berbentuk perdu yang tubuhnya menjalar. Namun tahukah kawan-kawan bahwa tanaman lembayung atau kacang panjang bukan tanaman asli Indonesia, melainkan berasal dari India dan Afrika Tengah. Jadi jangan dianggap remeh ya untuk teman-teman nih, kacang panjang, lembayung ini bukan dari Indonesia nih, berasal dari India dan Afrika Tengah. Oke, kita lanjutkan. Menurut Asripah 2009, bagian dari tanaman kacang panjang yang diolah menjadi sayur atau lalapan adalah buah yang masih muda dan serat-seratnya masih lunak. Daunnya dapat dijadikan sayuran hijau, sedangkan yang digunakan untuk obat yaitu akar. Akarnya juga bisa untuk obat nih, akar kacang panjang. Daun dan buah dari kacang panjang. Daun kacang panjang sering juga disebut sebagai daun lembayung. Daun lembayung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Daunnya merupakan daun majemuk, terdiri dari sekitar 3 helai lonjong berseling. Panjang dari daunnya berkisar antara 6 hingga 8 cm. Memiliki lebar daun 3 hingga 4,5 cm. Tulang daun menyirip dan berwarna hijau. Bunga tanaman ini majemuk berwarna hijau keputih-putihan. Orang Jawa menyebut kacang panjang sebagai kacang lanjaran. Orang Cina menamainya taukok, kacang belot Malaysia, dan lembayung in English adalah yarlong bean atau asparagus bean. Yarlong bean atau asparagus bean. Kandungan senyawa dalam daun lembayung tidak banyak orang tahu bahwa daun kacang panjang mengandung berbagai senyawa yang baik untuk kesehatan kawan-kawan. Dalam 100 gram daun kacang panjang ada kalori 43 kcal,
karbohidrat 5,8 gram, protein 4,1 gram, lemak 0,4 gram, fosfor 145 mg, besi 6 mg. Selain itu, daun kacang panjang juga diperkaya dengan sejumlah nutrisi baik lainnya seperti vitamin A 5240 UI, vitamin C hingga 29 mg, vitamin B1 0,28 mg, dan vitamin tingkat rendah lainnya. Berikut ini manfaat daun lembayung atau daun kacang panjang untuk kesehatan. Oke, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, share, like, dan komen. Dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kami lebih bersemangat mengupload video-video terbaru dari kami. Andalah yang pertama akan menerima notifikasinya. Simak baik-baik kawan, jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. 1. Meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Tahukah kawan-kawan bahwa dalam ASI terkandung lemak rantai panjang, enzim lipase, serta kandungan vitamin yang lengkap. Mineral pada ASI kadarnya sangat sedikit tetapi dapat memenuhi kebutuhan bayi sampai 6 bulan. Nih manfaat daun lembayung sangat bermanfaat untuk ibu menyusui. Dalam ASI kandungan gizinya berbeda dengan susu sapi. Untuk itulah pemberian ASI eksklusif wajib diberikan sampai bayi berumur 6 bulan. Namun kadang ada masalah pada ibu yang menyusui di mana produksi ASI kurang. Namun jangan khawatir karena ada manfaat daun kacang panjang untuk meningkatkan produksi ASI pada ibu menyusui. Karena pada daun kacang panjang terkandung saponin dan polifenol yang dapat meningkatkan kadar prolaktin, di mana peran dari hormon prolaktin tersebut masuk ke dalam peredaran darah dan kelenjar-kelenjar pembuat ASI. Dari kelenjar tersebutlah dapat merangsang produksi ASI. Sebagai anti diabetes, itu manfaat lembayung yang kedua. Daun kacang panjang dipercaya sebagai obat herbal yang berkhasiat dalam memerangi diabetes karena memiliki kandungan flavonoid. Hal tersebut juga telah dibuktikan dalam beberapa penelitian ilmiah di mana flavonoid dapat menurunkan kadar glukosa rendah darah. Selain mengatasi diabetes atau kelebihan kadar gula darah dengan daun kacang panjang tersebut, penerapan pola hidup sehat juga perlu dilakukan agar diabetes dapat dihindari. 3. Berperan sebagai diuretik atau peluruh kencing. Manfaat daun kacang panjang yang selanjutnya adalah dapat digunakan untuk memperlancar buang air kecil atau diuretik. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa selain asupan gizi yang seimbang, sistem pembuangan sisa makanan yang lancar pada tubuh kita, termasuk buang air kecil, supaya kesehatan kita tidak terganggu. Dengan rajin mengonsumsi daun kacang panjang atau lembayung, maka setidaknya kita telah mencegah salah satu penyakit pada sistem pembuangan. Oke, yang keempat, mencegah kekurangan darah atau anemia. Daun kacang panjang ternyata bisa membantu mencegah anemia. Hal ini disebabkan karena kandungan zat besi, vitamin C, dan kalsium yang ada dalam daun kacang panjang. Kandungan-kandungan dalam daun kacang panjang ini bisa membantu memproduksi sel darah merah lebih banyak. Dan jika diproduksi sel darah merah bisa terpenuh, kekhawatiran terhadap anemia bisa teratasi. Cara konsumsi daun kacang panjang ini bisa dengan membuatnya menjadi ramuan atau juga bisa dijadikan sayur untuk pelengkap menu makan sehari-hari. Oke, yang kelima, membantu menjaga kesehatan tulang. Tulang merupakan salah satu bagian tubuh yang menopang berat badan kita. Tulang yang sehat serta kuat diperlukan agar dapat mendukung kegiatan sehari-hari kita. Jika tulang dalam kondisi kurang baik akibat osteoporosis, maka akan sulit bagi kita dalam melakukan kegiatan dan aktivitas fisik, termasuk bekerja.
Mengganggu sekali bukan? Selain itu, bila dibiarkan akan menyebabkan tulang menjadi cedera bila terlalu dipaksakan. Maka dari itu, dalam rangka memelihara kesehatan tulang kita diperlukannya asupan kalsium yang cukup dalam tubuh. Kalsium tersebut selain dapat kawan-kawan temukan pada susu, juga bisa kawan-kawan jumpai pada daun kacang panjang. Jadi ini bagus manfaatnya untuk tulang. Kalau mau beli susu mahal ya konsumsi aja daun kacang ini atau lembayung. Sangat murah dan higienis. Oke, manfaat yang keenam, menjaga kesehatan gigi. Gigi juga merupakan salah satu bagian penting dalam tubuh kita. Selain tulang, umumnya masalah gigi keropos akan menyerang orang lansia. Namun yang muda pun dapat terserang keropos gigi. Salah satu penyebabnya adalah konsumsi makanan yang mengandung gula. Bila gigi kita sudah keropos, maka rasanya tidak bisa dibayangkan. Kalau tidak percaya, tanyakan saja pada orang yang telah mengalami gigi bolong. Tidur menjadi susah dan kepala terasa pusing, tubuh terasa sakit semua. Untuk itu asupan kalsium selain berguna untuk menyehatkan tulang, memiliki fungsi untuk menguatkan gigi agar tidak mudah keropos. Oke, yang ketujuh, melancarkan aliran darah pada arteri. Tentunya kawan-kawan telah mengetahui bahwa ada bahaya dan penyakit yang ditimbulkan akibat dari aliran darah yang tersumbat, ya salah satunya yakni dapat menyebabkan stroke. Hal tersebut disebabkan karena darah yang membawa suplai oksigen ke otak kita dan sari makanan ke seluruh tubuh tersumbat. Untuk mengatasinya sebaiknya rutin mengonsumsi sayur-sayuran yang dapat melancarkan aliran darah seperti daun kacang panjang ini. Oke, yang kedelapan, mampu mengatasi tekanan darah tinggi. Penyakit serangan jantung merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh tekanan darah tinggi. Dengan mengonsumsi daun lembayung secara teratur, maka tekanan darah pun akan normal karena adanya manfaat daun lembayung untuk mengatasi hipertensi. Hal itu disebabkan oleh manfaat daun kacang panjang yang dapat melancarkan aliran darah pada arteri. Oke, yang 9, mencegah terjadinya keputihan. Bila kawan-kawan seorang wanita dan kurang rajin dalam menjaga kebersihan organ reproduksi, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya keputihan. Untuk mencegah terjadinya keputihan, selalulah jaga kebersihan organ reproduksi dan konsumsi sayur-sayuran seperti daun kacang panjang. Oke, 10, mencegah terjadinya infeksi pada saluran kemih. Manfaat daun kacang panjang yang satu ini disebabkan karena dalam daun lembayung terdapat kandungan antibakteri, di mana penyebab dari infeksi saluran kemih salah satunya karena adanya mikroorganisme atau bakteri dalam saluran kemih yang menyebabkan rasa nyeri dan sakit saat buang air kecil. Tentunya mengganggu bukan? Tapi kawan-kawan jangan khawatir, selain khasiat daun kacang panjang untuk mengatasi diabetes, ternyata daun kacang panjang juga mampu berperan dalam mengatasi dan membasmi bakteri penyebab infeksi. Oke, yang 11, mampu menjaga kesehatan mata. Kesehatan mata perlu kita jaga karena dengan mata kita dapat melihat dunia ini. Maka dari itu mata merupakan organ paling penting dalam tubuh. Selama ini yang kita ketahui bahwa kesehatan mata dapat terjaga bila asupan vitamin A cukup, dan yang kita ketahui umumnya vitamin A didapat dari wortel. Jadi bukan cuma dari wortel ya untuk memelihara mata sehat. Daun lembayung, kacang panjang juga oke. Namun tahukah kawan-kawan bahwa daun lembayung kacang panjang terkandung vitamin yang lengkap termasuk vitamin A. Jadi selain dengan mengonsumsi wortel, alternatif lain adalah dengan mengonsumsi daun kacang panjang tersebut. Oke, yang 12, membantu menjaga kesehatan otot. Kebanyakan orang akan menerapkan pola makan sedemikian rupa dan berolahraga atau nge-gym untuk mendapatkan otot yang kuat serta sehat. Selain dengan menerapkan hal-hal di atas, manfaat untuk menjaga kesehatan otot dapat kawan-kawan temui juga pada daun kacang panjang ini.
Mengatasi masalah nafsu makan. 13. Akibat dari menurunnya nafsu makan adalah dapat menyebabkan tubuh kurang suplai nutrisi sehingga berdampak buruk pada kesehatan kita. Umumnya hal ini terjadi pada usia anak-anak. Hal tersebut jangan dibiarkan karena pada masa anak-anak sedang terjadi fase perkembangan di mana sangat membutuhkan asupan nutrisi yang lebih banyak dan lengkap ketimbang organ dewasa. Dengan rutin mengonsumsi daun kacang panjang, nafsu makan dapat ditingkatkan sehingga kekhawatiran akan kekurangan gizi tidak lagi menghantui. Oke, yang 14, melancarkan susah buang air besar. Nih kalau yang susah buang air besar nih, kadang kan keras, sangat bebel, susah untuk keluar sampai melotot-melotot. Nih solusinya sangat mudah. Konsumsi daun kacang panjang atau lembayung. Manfaat daun kacang panjang yang selanjutnya adalah melancarkan sudah buang air besar. Manfaat itu dapat kita rasakan bila kita mengonsumsi daun tersebut secara rutin. Kandungan serat di dalamnya akan mengatasi munculnya masalah sembelit atau susah buang air besar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyebab dari sembelit adalah kurangnya asupan serat serta air yang diperlukan oleh tubuh dalam aktivitas pencernaan. Kandungan serat di dalamnya mampu membantu tubuh untuk memenuhi kebutuhan serat harian. Oke, yang ke-15, baik untuk kesehatan payudara. Nih simak baik-baik nih untuk kaum hawa ya. Untuk ibu-ibu yang sedang dalam tahapan menyusui, kadang-kadang ada saja yang mengalami pembengkakan pada payudaranya. Konsumsi daun kacang panjang mampu menjaga kesehatan payudara. Hal tersebut juga telah dibuktikan dengan banyaknya penelitian mengenai khasiat daun kacang panjang untuk payudara. Selain itu, orang zaman dahulu juga telah menggunakan daun kacang panjang untuk mengatasi masalah yang satu ini. Oke, yang ke-16, mengatasi radang sendi. Manfaat daun kacang panjang berikutnya ialah mengatasi radang sendi. Kandungan senyawa antiinflamasi pada daun kacang panjang dipercaya dapat membatasi efek sitokin proinflamasi, sehingga hal ini berfungsi efektif meredakan radang sendi dan rematik. Untuk mendapatkan khasiatnya cukup mudah kawan-kawan, hanya perlu mengonsumsi daun kacang panjang secara langsung. Selain itu, daun kacang panjang juga dapat diolah menjadi aneka masakan seperti lalapan, pecel, dan beragam tumisan. Oke, yang 17, mencegah penumpukan kolesterol. Kawan-kawan tentu telah mengetahui apa saja penyakit mematikan yang dapat menyerang akibat dari menumpuknya kolesterol dalam tubuh. Namun tahukah kawan-kawan bahwa kolesterol juga dibutuhkan oleh tubuh dalam kondisi tertentu? Daun lembayung mampu mencegah penumpukan kolesterol dalam tubuh kita sehingga mampu menghindarkan kita dari terserang penyakit-penyakit akibat berlebihannya kadar kolesterol dalam tubuh kita. Oke, yang 18, membantu diet. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas, daun kacang panjang bermanfaat untuk menurunkan kolesterol serta dapat mengatasi masalah sembelit. Selain itu, daun kacang panjang juga berkhasiat dalam melancarkan pencernaan. Maka dari itu ada manfaat daun kacang panjang untuk membantu program diet, kawan-kawan. Jadi kalau yang punya perut belendang, ini solusinya sangat mudah, tidak harus olahraga, konsumsi aja daun kacang panjang atau lembayung. Konsumsi setiap hari selama kurang lebih 1 bulan. Hasilnya akan maksimal, perut tidak belendang lagi. Selain dengan menerapkan pola hidup sehat dan rajin berolahraga tentunya kan. Oke, yang ke-19, mencegah kerontokan rambut. Hati-hati jika kawan-kawan memiliki masalah dengan kerontokan rambut. Hal tersebut karena kerontokan rambut apabila tidak segera ditangani secara bertahap dapat menyebabkan kebotakan. Keontokan rambut bisa diatasi dengan daun lembayung.
Atau daun kacang panjang, caranya adalah dengan menyiapkan 11 lembar daun kacang panjang muda, tambahkan 9 lembar daun waru, lalu tumbuk hingga halus. Nih cara mengatasi rambut rontok biar tidak botak. Jadi ambil 11 lembar daun kacang panjang yang masih muda ya. Terus tambahkan 9 lembar daun waru. Daun waru juga yang masih muda. Lalu ditumbuk hingga halus. Kemudian oleskan secara merata ke kulit sambil dipijat merata. Kemudian bungkus kepala dengan handuk dan biarkan campuran menembus ke dalam pori-pori kepala. Nanti rambut Anda pasti akan kokoh kembali, tidak mudah rontok. Oke, yang 20, mencegah pembengkakan. Kandungan antiinflamasi atau anti peradangan dalam daun kacang panjang mampu mengatasi masalah pembengkakan pada area tubuh kita. Oke, yang 21, mencegah risiko terkena kanker. Kandungan antioksidan dalam daun kacang panjang cukup tinggi, di mana antioksidan mampu menangkal radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya kanker. Sehingga dengan rutin mengonsumsi daun kacang panjang sejak dini, kita telah berusaha untuk mencegah munculnya penyakit mematikan ini. Oke, yang 22 atau yang terakhir, meningkatkan stamina tubuh. Karena kandungan gizi dan nutrisi yang cukup banyak dalam daun kacang panjang ini, maka daun tersebut bermanfaat menjadi salah satu sumber energi yang untuk tubuh. Oke, dari tadi manfaat daun kacang panjang atau lembayung. Sekarang cara mengolah daun lembayung. Simak baik-baik videonya teman-teman, jangan di-skip-skip agar kalian tidak gagal paham. 1. Ditumis atau diongseng. Olahan sayuran lembayung yang satu ini cukup banyak digunakan untuk mengolah daun lembayung agar rasanya lebih enak saat kita makan. Oke, yang kedua, dikukus dan dijadikan lalapan. Ya, ngocoel ya, lalapan tuh sama aja buat coel, ngocoel lah. Tahukah kawan-kawan bahwa dengan cara mengukus maka sayur-sayuran tidak akan banyak kehilangan nutrisi dan gizi yang terkandung di dalamnya. Setelah dikukus, kawan-kawan dapat mencampurkan saat memakan nasi sebagai lalapan. Oke, yang ketiga, bisa untuk dijus daun kacang panjang. Mungkin untuk hal yang satu ini, yakni dengan membuat jus terdengar aneh. Pastilah, masa kita ngejus daun lembayung, kan aneh. Tapi ya gimana lagi ya. Oke kawan-kawan, kita lanjutkan. Namun bila kawan-kawan sedang dalam program diet, sebaiknya rutin mengonsumsi olahan jus daun kacang panjang dan dicampur sayuran lain untuk kaya akan serat. Nah kawan-kawan semua, itulah informasi tentang 22 manfaat daun kacang panjang untuk kesehatan dan cara mengolahnya. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Kita ucapkan sampai di sini dulu ya. Kita lanjut di lain waktu. Kami ucapkan wabil taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik dari kami, segala hajat, segala niat, segala urusan semua teman-teman mudah-mudahan diberikan kelancaran dan akan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Oke, sampai di sini dulu. Waalaikumsalam.